are you for this beautiful morning? I hope everyone are in a good condition, right? Today, give thanks to the Lord for His kindness. We can enjoy our new day with our family. Right now, I want to invite you to praise our God by singing a song, Open the Eyes. Let's sing this song together. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shine in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shine in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your blessing that you give for us for this morning. We can do our activities with our family. God, right now we want to learn your word. Help us so we can understand about your word. In Jesus' name we pray. Amen. Alright children, now let's open our Bible from 1 Peter 3 verse 15a. Let's read together. 1 Petrus 3 ayat 15a. Kita baca secara bersama-sama ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sekali lagi, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah anak-anak tentunya sudah pernah dengar golongan darah. Dan anak-anak mungkin sudah tahu golongan darah apa saja. Contoh, ada golongan darah A, B, AB, dan O. Jadi, setiap manusia itu berbeda-beda golongan darah. Nah, there is the grouping of people based on blood type. Ada juga pengelompokan manusia berdasarkan jenis kelamin. It's mean boys and girls. Ada juga pengelompokan manusia berdasarkan usia, yaitu tua dan muda. Nah anak-anak, akan tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan manusia berdasarkan bagaimana mereka menempatkan Yesus di dalam hidup mereka. There are two groups of Christians based on their attitude toward Jesus Christ. Golongan yang pertama adalah golongan yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama, golongan yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang menjadikan Yesus
sebagai juru selamat dan juga Tuhan dalam hidup mereka. Nah, tentunya anak-anak pasti bertanya, what is the differences between both of them? Apa perbedaan keduanya? Nah, golongan yang pertama itu hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, yang menjanjikan hidup yang kekal, yang menantikan masuk surga. Namun, cara berpikir mereka, cara hidup mereka sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Their way of life, the way of working, the way of thinking, tujuan hidup mereka, bahkan tingkah laku mereka, same with people who do not know God, yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, itu bukan kehendak Tuhan dari hidup kita. That is not God wants from us. Tuhan hanya menghendaki kita agar kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak, Yesus menyelamatkan kita bukan dengan maksud kita hanya menantikan masuk surga. Tetapi ingat anak-anak, Yesus itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Nah, maka dengan itu, anak-anak tentunya tahu bagaimana seorang hamba terhadap tuannya. Jadi kita harus bersikap sebagai seorang hamba. Bukan dengan diselamatkan, setelah diselamatkan kita seenaknya saja hidup semau kita. Akan tetapi kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Karena kita adalah hambanya, bersikap sebagai hamba, yaitu orang yang mau mengabdi kepada tuannya, orang yang mau melayani tuannya, dan hidup kita diatur oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yaitu Yesus Kristus. Nah, sebagai hambanya, berarti sikapnya harus menjadi sikap kita. Pikiran Yesus harus menjadi pikiran kita. Tindakan Yesus harus menjadi tindakan kita. Kehendak Yesus harus menjadi kehendak kita. It's mean the way and the goals of our life is not same with the people who do not know God. Berarti cara hidup kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, anak-anak, mudah sekali rasanya berkata God bless you kepada seseorang. Nah, di dalam bahasa Inggris bless artinya memberkati. Nah, anak-anak, apakah kita dengan mengatakan God bless you kepada seseorang, apakah kita sudah memuji nama Tuhan? Nah, ada satu cerita tentang seorang anak. Pada saat dia pergi ke gereja hari Minggu, di dalam gereja dia bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi beberapa saat kemudian setelah beribadah, dia keluar. Dia sudah melihat sepedanya berpindah tempat. Lalu dia marah besar kepada teman-temannya. Nah, apakah itu adalah karakter pengikut Kristus? Tidak, anak-anak. Allah menghendaki kita agar cara berpikir kita, tindakan kita serupa dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kiranya lewat tindakan kita orang lain melihat Yesus. Kiranya orang lain melihat dalam diri kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi anak-anak, perbedaan dari kedua golongan ini dilihat dari perbuatan kita. Apakah kita di golongan yang pertama atau yang kedua? Lakukanlah lewat perbuatanmu agar orang lain melihat. So children, as our commitment for today, marilah kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita dalam hidup kita. Marilah kita menjadi anak-anak terang. Bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan. Maka
nama Tuhan dipermuliakan. Lewat tindakan kita, kita memuliakan nama Tuhan. Children, in our devotion last time, we have learned about goodness and how to be children of light. Let us do it to please God and glorify our God. So, right now, I want to invite you to praise our God as our commitment for today. Hati sebagai hamba. Let's sing this song together. Bahwa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bahwa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Let's pray together. Lord Jesus, thank you, God, for your word that we can listen for this morning. God, help us so that we can be children of light, so that we can do our best just to glorify your name, just to please you, God. God, right now we want to continue our activities. Help us to do the best for today. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, children. Right now we want to mention our memory verse for today. Our memory verse same with our devotion. It's taken from 1 Petrus 3 ayat 15a. Let's mention together.
1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. In English please. 1 Peter 3 verse 15a. But sanctify the Lord God in your heart. Saat ku datang ke dunia,